Dinikahi Sugar Daddy. Karya dari Kim 99, Bab 4, Kakek-Kakek. Di sebuah ruangan yang ada di rumah sakit, Bian melirik suaminya menggunakan ekor matanya. Bian belum pergi ke Jakarta karena Pak Nugroho memberikannya waktu 2 hari untuk pamit kepada ibunya. Sementara surat-surat kepindahan sekolahnya telah diurus oleh orang-orang yang dipekerjakan oleh keluarga Nugroho. Seharusnya Bian sudah tidak bisa pindah, bukan? Namun karena koneksi dan uang, apa yang seharusnya tidak terjadi bisa saja terjadi. Bian, sebaiknya kalian pulang dulu. Kasihan suami kamu, nak. Kirani berbicara dengan suara yang masih sangat lemah. Belum lagi masker oksigen yang menutupi mulut dan hidungnya membuat suara dari Kirani semakin sulit untuk didengar dari jarak tertentu. Ibu, Bian ingin menemani ibu. Kenapa ibu malah menyuruh Bian pulang? Bian hanya memiliki waktu 2 hari sampai Bian benar-benar akan pergi jauh dari kalian. Kirani mengangguk. Dia bukan tidak mengerti maksud dan niat Bian. Namun, Bian sekarang sudah memiliki suami. Dan dia tidak bisa bertingkah seenaknya saja sekarang. Ada orang lain yang harus dia perhatikan. Ada orang lain yang harus dia utamakan. Sebaiknya kamu memang pulang, Bian. Biarkan ibu di sini bersama ayah dan Bagas. Kamu pulanglah. Ini sudah malam. Nah, Brian pasti sudah mengantuk. Iya, ayah. Ayah sama ibu itu sama aja. Ya sudah, kalau begitu Bian pulang. Besok Bian tidak usah kesini lagi aja. Bian akan langsung berangkat ke Jakarta. Bian berdiri, kemudian berjalan menuju pintu ruang rawat Kirani. Om, ayo! Ajak Bian pada suaminya. Brian menoleh. Dia berdiri kemudian membungkuk ke arah mertuanya dan pergi mengikuti bocah yang tadi memanggilnya dengan sebutan Om. Assalamualaikum, ucap Bian ketus. Dia tidak menunggu jawaban dari keluarganya dan langsung menutup pintu rumah yang keras. Maafkan anak saya, ucap Adrian pada pasien yang ada di ruangan itu. Kirani mendapatkan kamar kelas 1, jadi dia hanya memiliki 1 rekan di kamar itu. Sebenarnya keluarga Nugroho sudah menawarkan kamar VVIP, namun Adrian menolaknya karena tidak mau terlalu memanfaatkan status yang dimiliki besannya. Tidak apa-apa. Anak gadis memang seperti itu. Emosinya belum stabil dan bisa meledak kapanpun tanpa ada alarm pemberitahuan sebelumnya. Semua orang yang ada di ruangan itu terkekeh. Bian memang memiliki sifat yang ceria dan mudah bergaul. Meskipun dia mudah marah dan kadang tidak bisa mengendalikan emosinya. Namun Bian adalah anak yang baik. Baca doa dulu, Om. Om gak pernah baca doa kalau keluar dari satu tempat menuju ke tempat lain. Brian yang hendak menginjak pedal gas mobilnya tidak jadi melakukan itu dan malah menatap Bian dengan tatapan tajamnya. Baru kali ini Brian mendapatkan lawan bicara yang bicara dengan sangat santai padanya. Ingin rasanya Brian melempar gadis itu keluar, namun dia masih memiliki janji kepada ayahnya untuk membawa Bian ke Jakarta dengan selamat tanpa ada lecet sedikit pun. Brian diam untuk sejenak, lalu mulai melajukan mobilnya. Tatapannya lurus ke depan. Suasana di dalam mobil itu terasa sangat sepi karena tidak ada yang mau membuka pembicaraan. Berhenti! Tiba-tiba Bian berteriak, membuat Brian refleks menghentikan laju kendaraannya. Brian menatap Bian sengit, namun gadis itu tidak tahu. Dia malah membuka pintu mobil lalu keluar dan menghampiri beberapa pedagang kaki lima yang sedang berjualan di pinggir jalan. Astaga, bocah ini benar-benar minta dibungi hanguskan. Dia pikir aku ini sopirnya, sampai dia bisa seenaknya minta berhenti seperti ini. Brian merasa sangat kesal karena tingkah Bian. Belum lama Bian berhenti di tempat kumuh dan kotor, sepertinya makanan di sini juga tidak higienis. Brian bergedik ngeri membayangkan berapa banyaknya kuman yang akan menempel pada makanan yang dijual di pinggir jalan. Saat Brian sedang menunggu Bian kembali, tiba-tiba saja pintu mobil terbuka. Bian muncul dengan menyimpulkan kepalanya ke dalam mobil. Om, Bian bersuara. Brian hanya menoleh tanpa mau bertanya apapun. Om, sekarang Om kan suami Bian. Bian minta uang jajan dong, Om. Bian lupa bawa uang. Kenapa kamu memesan makanan kalau kamu gak punya uang? Saat Brian dengan nada suara dinginnya. Brian menggerutu namun dia tetap mengeluarkan dompetnya. Ini. Brian menyerahkan kartu kredit miliknya. Aduh, Om. Mana bisa jajan di pinggir jalan menggunakan benda seperti itu? Aku mau uang cash, bukan kartu modelan begitu. Om pikir ini mall apa? Aku mau uang cash, Om.
ujar Bian ketika suaminya tidak merespon permintaan dia yang sebelumnya. Aku tidak ada uang cash. Ada juga 50.000, gak akan cukup. Bian masuk ke dalam mobil meski hanya sebagian dari tubuhnya. Dia menyambar uang yang ada di tangan Brian, lalu tersenyum sumringah. Ini sudah lebih dari cukup, Om. Brian menggelengkan kepalanya. Bagaimana bisa dia menikahi bocah SMA yang masih kekanakan seperti ini? Ayahnya benar-benar tega menjodohkannya dengan gadis yang masih bau kencur. Brian menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Sepertinya hari-hariku tidak akan berjalan dengan baik setelah ini, ucap Brian pada dirinya sendiri. Beberapa menit kemudian, Bian kembali masuk sembari membawa beberapa cemilan di tangannya. Om mau tidak? Tanya Bian menyodorkan cemilan itu pada Brian. Ih, makanannya sendiri. Makanan kayak gitu kok dibeli sih? Pasti banyak kumannya itu. Bian memutar bola matanya malas. Bisa-bisanya Brian mengatakan makanan yang setiap hari dia makan banyak kumannya. Om, kalau ini banyak kumannya, Bian pasti sekarang sudah mati. Bian tiap hari jajan ini kok di sekolah. Bian memperlihatkan cilok, cimol, dan juga sotong kepada Brian. Brian tidak menyukai makanan seperti itu, menjauhkan tubuhnya dan lebih memilih bersandar pada pintu mobil. Oh iya, ini uang kembaliannya Om. Bian menyerahkan uang sebanyak 3 lembar. Lembaran itu terdiri dari uang 20.000, 10.000, dan 5.000. Brian menatap uang itu dengan mata yang hampir keluar dari tempatnya. Kamu simpan saja, aku tidak membutuhkan itu lagi, ucap Brian. Ya sudah kalau begitu, Bian anggap ini adalah nafkah yang Om berikan untuk Bian. Brian diam. Dia sama sekali tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Bian. Dia hanya ingin cepat-cepat sampai rumah supaya dia bisa mandi dan istirahat. Om, panggil Bian dengan mulut penuh makanan. Om tahu tidak, sebenarnya kita itu tidak cocok jadi suami istri bukan? Om sudah tua, sedangkan Bian masih muda. Om memang tampan, tapi kalau nanti Bian sudah berumur 40 tahun, Om pasti sudah seperti kakek-kakek, sedangkan Bian akan terlihat masih sangat cantik. Tiba-tiba saja Brian tersedak air ludahnya sendiri. Kau bilang apa barusan? Kakek-kakek? Tanya Brian dengan wajah yang memerah padam. Dengan polosnya, Bian mengangguk. Bian kau? To be continue. Dinikahi Sugar Daddy, bab 5, kekonyolan Bian. Kau bilang apa barusan? Kakek-kakek? Tanya Brian dengan wajah yang memerah padam. Dengan polosnya Bian mengangguk. Bian kau? Om jangan marah-marah. Berdosa tahu marah-marah sama istri. Bian juga gak marah kok sama Om yang lahir lebih duluan dari Bian. Bian pikir Bian akan menikah dengan orang yang sebaya. Tapi ternyata Bian malah berjodoh dengan Om-Om. Tapi gak apa-apa sih, Om ganteng. Jadi Bian gak akan malu kalau jalan berdua sama Om. Bian kau benar-benar. Brian memukul setir mobilnya menahan marah. Sebenarnya Bian ini kerasukan jin apa sampai bisa dengan berani membuat emosinya meradang. Selama ini belum pernah ada orang yang berani membuat mobil buat Brian tidak baik. Namun bocah bau kencur ini malah dengan entengnya terus menghina dia dari tadi. Om, sekarang kita kan sudah jadi suami istri nih. Tapi mohon maaf nih Om, Bian masih belum siap melakukan malam pertama dengan Om. Jadi tidak apa-apa kan Om? Om gak boleh loh merkok sama istri sendiri, kan sekarang ada undang-undangnya. Brian langsung menepikan mobilnya di pinggir jalan. Astagfirullah, amit-amit jebang bayi. Brian harus punya istri yang mulutnya udah kayak pipa air bocor. Kenapa dia selalu nyeplos kalau ngomong? Om hati-hati kenapa? Om mau dijemput malaikat maut ya? Jangan ajak-ajak Bian Om, Bian masih muda. Brian yang sudah sangat jengah menatap istrinya horor, dia menatap Bian tajam. Namun orang yang ditatap tidak menunjukkan reaksi apapun dan malah asyik memakan cilok dengan tusukan bambu yang sudah terlihat seperti lidi. Hei bocah, bau kencur. Jangan pernah berpikir kalau aku tertarik dengan tubuh kerempengmu itu. Masih banyak perempuan di luar sana yang bodinya jelas-jelas lebih bagus dari ini. Dan asal kamu tahu ya, aku menikahi kamu itu karena sebuah paksaan. Kalau ayah tidak memaksaku, maka mana sudi aku nikah sama bocah SMA yang jelek dan pendek kayak kamu. Bian tidak menghiraukan perkataan suaminya. Kakak, aku itu tidak pendek, tinggi badanku 158 cm. Kakak saja yang ketinggian. Dan Bian juga gak jelek ya, enak aja. Bian menarik rambutnya sambil menggeram. Belum 1 hari dia menikah dengan Bian, tapi dia sudah hampir gila karena tingkah bocah itu. Kakak ada kutu ya? Kok garu-garu kepala? Gatel. Terserah kamu aja Bian.
Malas aku ngobrol sama kresek bekas kayak kamu. Jangan bicara lagi. Kalau kau bicara, aku akan melemparkanmu ke jalanan. Bian mengangguk. Dia yang tadi hendak membalas perkataan suaminya tak lantas melakukan itu. Bian kembali duduk dengan anteng sambil memakan cemilannya. Setelah beberapa menit, akhirnya mereka sampai di depan rumah Bian. Bian turun dari mobil, lalu membuka kunci pintu dan masuk ke dalam. Dia tidak cerewet seperti sebelumnya. Kali ini Bian diam dan hanya banyak bergerak. Brian turun dari mobilnya, lalu berjalan mengikuti Bian ke dalam rumah. Saat itu keadaan rumah terlihat sangat sepi, membuat Brian merasa jauh lebih nyaman. Bian? Bian? Panggil Brian pada istrinya. Bian menyumbulkan kepalanya di atas pagar pembatas ruangan yang ada di lantai 2. Brian mengikuti Bian. Dia tadi hanya ingin menanyakan keberadaan bocah SMA itu. Namun karena Brian sudah melihat Bian, dia tidak ingin terlalu banyak bicara dan hanya akan mengikuti Bian. Mereka sampai di dalam kamar Bian. Brian memperhatikan area kamar itu dengan seksama. Kamar ini sangat kecil, bahkan ranjangnya saja hanya muat untuk 1 orang. Kalau muat untuk 2 orang, itu artinya mereka harus tidur menyamping. Bian, aku mau mandi. Bian! Bian! Brian berteriak karena Bian masih tidak menjawab panggilannya. Bian menoleh, kemudian mendongak menatap sang suami. Apa? Bian bergumam dengan mulut yang masih tertutup. Kau kenapa? Sariawan? Tanya Brian tidak mengerti kenapa istrinya bertingkah konyol di depannya. Bicaralah, ucap Brian yang sudah tidak tahan. Akhirnya. Om itu bagaimana sih? Tadi melarang Bian untuk tidak bicara. Sekarang Om malah menyuruh Bian untuk berbicara kembali. Om itu maunya apa? Udah tua tapi kok masih labil? Brian memejamkan matanya sembari mencubit pangkal hidungnya. Baru satu dia bertemu orang modelan Bian, dan dia sudah stres. Apalagi kalau ada 2 atau 3, bisa-bisa Brian gila. Aku mau mandi, Bian. Aku minta handuk dan baju ganti. Bian mengangguk kemudian berjalan menuju lemari. Dia mengambil handuk dan juga beberapa baju miliknya. Ini Om. Bian menyerahkan handuk dan juga baju yang tadi dia ambil. Brian mengambil handuk itu dan mengangkatnya agak tinggi. Apa tidak ada handuk lain selain ini? Tanya Brian. Tidak ada Om, memangnya kenapa? Karena handuknya berwarna pink. Itu lucu tahu. Brian hanya bisa pasrah. Percuma dia mendebat Bian. Dia hanya akan semakin pusing kalau dia melakukan itu. Lalu bajunya mana? Bian kembali menyerahkan baju yang ada di tangannya. Kok gila Bian? Geram Brian melemparkan baju Bian ke atas ranjang. Kau menyuruh aku memakai bajumu? Bian mengangguk. Lalu Om ingin memakai baju siapa? Om kan gak bawa baju ganti. Brian menutupi kebodohannya. Dia terbiasa dilayani oleh seseorang. Akibatnya dia meminta hal yang sama dari Bian. Namun Brian lupa, kalau ternyata Bian itu bukanlah orang yang selama ini selalu memenuhi kebutuhannya. Kau pikir baju kau itu akan muat jika aku pakai? Bian mengangkat kedua bahunya acuh. Kalau nggak begini deh, Om mandi dulu. Nanti Bian ambilkan baju Kak Haris. Sepertinya kakak tidak membawa semua bajunya. Akhirnya Brian setuju. Dia masuk ke dalam kamar mandi, sementara Bian keluar dari kamar menuju kamar yang lain, yaitu kamar kakaknya, Haris. 30 menit berlalu. Bian masuk kembali ke dalam kamar setelah dia berhasil mengambil beberapa kain milik Haris untuk dia pinjamkan kepada Brian. Pintu kamar mandi terbuka. Bian langsung menoleh ke arah kamar mandi. Dia terpaku untuk beberapa saat. Brian, laki-laki itu terlihat sangat tampan. Wajahnya, tubuhnya, semuanya. Bian menyukai pemandangan gratis yang ada di depan matanya. Dia bahkan lupa untuk berkedip. Bian, panggil Brian yang ternyata sudah ada di depan Bian. Bian terkejut dan langsung mendongak. Satu tetes air yang dari rambut Brian yang basah jatuh mengenai wajah Bian. Gadis itu memejamkan mata sambil merasakan tetesan-tetesan air yang selanjutnya. Perlahan, Bian mulai melihat Brian semakin mendekat ke arahnya. Laki-laki itu menarik pinggang Bian, lalu menatap Bian lekat. Wajah dingin Brian tidak ada. Kini laki-laki itu tersenyum sambil mendekatkan wajahnya ke wajah Bian. Bian menempelkan bibirnya di bibir Brian. Dia tersenyum sembari terus merasakan sensasi luar biasa yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. To be continue.